Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Devi Alfiana. Saya salah satu dosen dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Izin menyampaikan profil saya. Saya lulus D3 Kebidanan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan D4 Bidan Pendidik dan lulus di tahun 2009, kemudian bekerja di klinik Rumah Sakit Bersalin selama 2 tahun sampai 2012, kemudian saya masuk bekerja di Universitas Alma-Ata, pada saat itu masih berbentuk Stikes Alma-Ata dan saya di Prodi Kebidanan. Kemudian di tahun 2013 saya menempuh kuliah di S2 Kebidanan. Semester ini mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah Family Planning, kemudian Midwifery Care of the Pregnant Woman, kemudian Women Reproductive Health, kemudian Psikologi. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan deskripsi mata kuliah yang salah satunya saya ampu, yaitu Family Planning, yang di dalamnya berisi proses delivery, proses interaction, dan proses assessment. Ya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran di mata kuliah yang salah satunya saya ampu, yaitu mata kuliah Family Planning. Adapun deskripsi dari mata kuliah Family Planning ini, jadi mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami tentang fisiologi pelayanan keluarga berencana yang ditempuh sebanyak 3 SKS. Terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun muatan mata kuliah Family Planning ini meliputi evidence-based pelayanan KB, asuhan kebidanan kepada keluarga berencana, kemudian macam-macam kontrasepsi, kemudian kebijakan kewenangan protokol tentang kontrasepsi, menopause, dan masalah pada masa menopause, sekaligus screening dan pencegahan dari kanker serviks pada perempuan. Mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa semester 4 program studi S1 Kebidanan, diberikan di kelas maupun di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Family Planning ini menjawab dari tujuan capaian lulusan mahasiswa S1 Kebidanan, yaitu mahasiswa mampu memahami perspektif kebidanan pada kontrasepsi dan KB. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan evidence-based dalam pelayanan KB. Mahasiswa mampu menganalisis jenis metode kontrasepsi dan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal maupun non-hormonal. Mahasiswa mampu menentukan efek samping dan penyulit kontrasepsi. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengambilan keputusan dalam ber-KB. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Mahasiswa mampu menentukan kriteria kelayakan penggunaan metode kontrasepsi termasuk jangka waktu yang sesuai dalam pemakaian kontrasepsi. Selanjutnya terkait dengan materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa selama 1 semester untuk mata kuliah Family Planning ini, adalah sebagai berikut. Yang pertama, perspektif kebidanan pada kontrasepsi dan KB, evidence-based dalam KB, jenis metode kontrasepsi dan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal maupun non-hormonal, efek samping atau penyulit kontrasepsi. Prinsip asuhan pengambilan keputusan dalam ber-KB, yaitu informed consent dan informed choice, kemudian upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Identifikasi penapisan awal menggunakan metode kontrasepsi termasuk jangka waktu yang sesuai dalam pemakaian kontrasepsi, dan metode kontrasepsi sederhana, barier, steroid, mekanik, kimia, dan pembedahan, termasuk cara kerja, indikasi, manfaat, dan resiko.
Berikut adalah materi-materi yang dipelajari sebelum dilakukan penilaian pada ujian tengah semester. Selain itu, penilaian mahasiswa juga diperoleh dari diskusi dalam setiap pertemuan, kemudian kuis-kuis yang diberikan oleh dosen, kemudian pre-post conference yang diberikan oleh dosen, ya, sehingga dalam setiap perkuliahan atau pertemuan, penilaian mahasiswa terkait kehadiran, kemudian keaktifan dan penugasan itu bisa dinilai secara langsung. Kemudian materi yang selanjutnya setelah ujian tengah semester yaitu konseling kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat. Kemudian IUD post placenta, memberikan pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat. Kemudian membuat permintaan obat kontrasepsi darurat, penyimpanan, dan memberikan kontrasepsi darurat tersebut sesuai dengan kewenangan, kebijakan lokal, protokol, peraturan, dan hukum. Kemudian manajemen asuhan kebidanan dalam keluarga berencana meliputi pencatatan dan pelaporan KB, kemudian keluarga berencana dalam pandangan Islam, kemudian promosi kesehatan dalam asuhan keluarga berencana. Ya, materi-materi tersebut akan diberikan setelah ujian tengah semester untuk dilakukan dinilai pada saat ujian akhir semester dan juga setiap pertemuannya ada nilai-nilai yang diambil dari kehadiran, keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan juga kuis dan penugasan yang diberikan oleh dosen. Proses delivery dalam mata kuliah Family Planning ini diantaranya dilakukan secara perkuliahan tatap muka maupun daring melalui Zoom atau Google Meet dan juga e-learning atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Alma-Ata. Dalam perkuliahan tatap muka, mahasiswa baik di kelas maupun di laboratorium secara aktif berdiskusi, bertanya jawab tentang materi yang diberikan dosen, kemudian beberapa dosen memberikan studi kasus, ya, memberikan kasus untuk didiskusikan dengan mahasiswa, baik mandiri maupun kelompok, untuk pemecahan masalahnya terkait dengan pemilihan kontrasepsi yang akan digunakan oleh klien. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian secara daring juga sama, melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui e-learning atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Alma-Ata, dosen biasanya akan mengupload materi di LMS, kemudian mahasiswa diminta untuk mempelajari, kemudian dalam fitur forum, dosen akan membuka diskusi untuk penjelasan dalam materi yang diberikan jika ada yang kurang jelas. Kemudian proses delivery selanjutnya dilakukan secara praktikum, baik secara tatap maya atau daring maupun secara luring di laboratorium. Karena di masa pandemi ini ada beberapa pertemuan yang masih dilakukan secara daring, yaitu untuk pertemuan praktikum secara demonstrasi. Ya, jadi dengan cara dosen menayangkan video, kemudian menjelaskan kepada mahasiswa, dan berdasarkan modul praktikum, mahasiswa menyimak dan memastikan sesuai dengan panduan atau modul praktikumnya. Kemudian dari video tersebut, jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin didiskusikan, maka secara langsung melalui Zoom atau Google Meet, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Secara luring, melalui praktikum di laboratorium, mahasiswa secara langsung dapat bertanya kepada dosen atau berdiskusi dengan kasus yang diberikan untuk dilakukan praktikum di laboratorium secara langsung. Kemudian proses delivery selanjutnya yaitu dengan kuis yang biasanya diberikan dosen dalam setiap mata kuliah, ya, dengan pre-post conference tentang mata kuliah sebelumnya, kemudian tentang topik sekarang, menggali informasi-informasi yang mungkin diketahui oleh mahasiswa. Kemudian setelah dosen memberikan kuliah, memberikan materi tentang topik tersebut,
di akhir sesi akan dilakukan post conference. Jadi mahasiswa sekaligus dosen menyimpulkan materi-materi yang telah dipelajari. Kemudian di akhir pertemuan untuk proses delivery ini juga ada penugasan yang diberikan oleh dosen, baik dengan cara meresum materi atau memberikan tugas presentasi kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kemudian proses interaction untuk mata kuliah Family Planning ini ya secara interaktif baik di kelas maupun di laboratorium yang dilakukan oleh mahasiswa kepada dosen ya untuk membahas, salah satunya dengan membahas kasus. Kemudian ketika demonstrasi praktikum mahasiswa ada yang tidak jelas atau bertanya ya, maka secara langsung mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan dosen dan teman-temannya, baik secara daring maupun secara luring di laboratorium. Kemudian interaksi selanjutnya menggunakan LMS atau e-learning yang dimiliki oleh Universitas Alma Ata, seperti yang tadi saya jelaskan, dengan menggunakan fitur forum, maka mahasiswa dan dosen dapat melakukan diskusi di forum tersebut. Ya, misalnya ada yang tidak jelas, kemudian biasanya mahasiswa banyak bertanya terkait dengan kejadian atau budaya yang ada di lingkungannya masing-masing terkait dengan mata kuliah atau topik tertentu yang disajikan oleh dosen. Oleh karena itu, seringkali mahasiswa yang lain ikut menjawab terkait dengan cara mengatasi budaya yang negatif, kemudian dosen meluruskan. Kemudian melalui interaksi Zoom dan Google Meet, mahasiswa secara langsung bisa unmute untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang sedang disampaikan. Kemudian untuk proses asesmen, mahasiswa pada awal pertemuan, saya selaku penanggung jawab dari mata kuliah Family Planning ini, di awal pertemuan biasanya saya berikan informasi kepada teman-teman mahasiswa. Dalam proses asesmen ini meliputi beberapa komponen tersebut. Yang pertama yaitu komponen kehadiran, keaktifan, penugasan, dan ujian akhir mahasiswa dapat melaksanakan dengan baik sehingga memperoleh nilai dengan bobot terbaik. Adapun bobot untuk penilaian kehadiran, di sini ada 10%, kemudian keaktifan yaitu dari keaktifan ketika perkuliahan interaktif, kemudian ketika praktikum, ketika diskusi, ini ada bobotnya 20%. Kemudian untuk komponen penugasan, ini diambil dari rata-rata nilai tugas harian maupun mingguan yang dikerjakan oleh mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok, ini dengan bobot nilai 30%. Kemudian untuk bobot komponen ujian akhir, ini dengan bobot 40%. Ujian akhir di sini diambil dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah Family Planning. Selanjutnya ada video terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pembelajaran secara praktikum, demonstrasi. Salah satu topik di mata kuliah Family Planning ini yaitu pencabutan dan pemasangan KB implan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan Family Planning. Kali ini pertemuan untuk praktikum topik pemasangan KB implan sekaligus pencabutan KB implan. Sebelum praktikum kita mulai, kita awali dengan pre-conference dulu untuk mengulas kembali materi-materi yang sudah pernah diberikan terkait dengan kontrasepsi implan. Nanti silahkan siapa yang mau menjawab, silahkan di-unmute.
Kemudian ya selanjutnya ketika ada pertanyaan silahkan untuk langsung menjawab. Ya. Pertama saya tanyakan terkait jenis-jenis implan. Silahkan ada yang ingin menjawab. Silahkan siapa yang menjawab? Antika, Ibu. Ya silahkan Mbak Antika. Jenis implan ada Norplan yang terdiri dari 6 batang. Kemudian itu bisa lamanya 5 tahun. Kemudian ada Implanon. Implanon. Ya, Implanon. Itu terdiri dari 1 batang. Kemudian lama kerjanya 3 tahun. Kemudian ada Jadena atau Indoplan, itu terdiri dari 2 batang. Itu lama kerjanya juga 3 tahun. Ya, terima kasih Mbak Antika atas jawabannya. Yang terakhir teman-teman adalah waktu mulai kapan ibu atau wanita bisa dipasang KB implan? Izin menjawab, Ibu. Oke, Mbak Dila. Setiap saat selama siklus haid, hari ke-2 sampai hari ke-7 tidak diperlukan metode kontrasepsi tambahan. Oke, terima kasih Mbak Dila. Jadi waktu yang tepat untuk pengguna kontrasepsi implan ini sepanjang siklus menstruasi. Mohon diperhatikan juga, jadi sebelum tindakan ya apapun itu prasatnya, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah maksud dan tujuan. Ya, menjelaskan maksud dan tujuan. Sebelumnya menyapa dulu ya, memberikan salam, kemudian mempersilahkan ibu atau keluarga yang mengantarkan untuk duduk, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan serta prosedur dari pemasangan atau prasat yang akan dilakukan. Oke. Jika sudah jelas, monggo silahkan ditandatangani lembar inform consent ya. Itu jangan lupa, pokoknya semua prasat langkah pertama itu hampir semuanya sama ya. Kemudian setelah tanda tangan inform consent, Ibu dipersilahkan ke kamar mandi untuk mencuci lengan bagian kiri ya, lengan atas bagian kiri. Kemudian naik ke bed dan kita izin mempersiapkan alat dan cuci tangan ya. Oke, jadi ini ada contoh dari jenis implan yang berisi 2 batang implan ya. Ya, jadi di sini teman-teman yang saya tunjukkan ya ini adalah bisturi, pisau bisturi di mana pisau ini nanti akan digunakan teman-teman ketika membuat luka insisi kecil ya supaya jarum trokat ini bisa masuk ke dalam kulit dengan mudah. Ya, ini sebetulnya jarumnya sudah tajam, tetapi alangkah lebih baiknya jika supaya lukanya itu teratur. Ya. Nah ini dibuat luka dengan pisau bisturi ini. Kemudian dimasukkan, ini ada trokat. Di sini sudah terisi 2 implan, 2 batang implan. Ya. Kemudian di sini batas pendorong, kemudian di sini ada pendorong ya. Jadi ini nanti didorong. Jadi ketika kita mendorong juga sambil menarik ya. Jadi batang implannya akan tertinggal di dalam kulit ya. Kemudian yang kedua nanti juga sama didorong sampai bunyi klik. Kemudian sudah terpasang semuanya ya. Saya lanjutkan videonya. Nah, ini alat dan bahan yang akan ya di sini ada C ya, di sini ada lidokain. Kemudian ada pinsel, lakukan anestesi masih sudah tidak terasa sakit ya, sudah tidak terasa sakit. Kemudian di sini ada perban untuk menutup lukanya, kemudian juga kasa steril, kemudian cairan antiseptik betadin, kemudian di sini duk steril berlubang tengahnya, ya, kemudian di sini 1 set susuk KB ya, 1 set implannya ya terdiri dari pisau bisturi dan tabung trokat inserter di dalamnya sudah ada 2 batang implannya. Setelah dilakukan konseling, dijelaskan maksud dan tujuan, ya. Nah ini sudah boleh melakukan tindakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya lakukan tindakan untuk pemasangan implan, Bu. Mohon kerjasamanya. Nah ini
daerah yang sudah ditentukan, ya. Jadi di lipatan sini. Nah, jadi dari lipatan siku ini kira-kira 8 cm ya di daerah sini yang akan kita pasang ya. Jadi ini yang dibersihkan larutan antiseptik di sebelah sini ya. Oke, ini dibersihkan secara melingkar dari dalam keluar ya, membentuk diameter kurang lebih 5 sampai 8 cm. Kemudian boleh digambar ya untuk untuk menentukan ini tabung yang akan dimasukkan ya. Jadi nanti di sini titik dengan garis yang pertama untuk tabung implan yang pertama dan garis yang kedua untuk tabung implan yang kedua. Nah, ini masukkan anestesi ya, lidokain tadi ya. Ya, di sini lakukan aspirasi, pastikan tidak ada darah yang keluar. Kemudian ya seperti ini guys caranya. Jadi masukkan ke yang sudah kita gambar tadi ya, bentuknya V. Ya, masukkan di situ, kemudian sambil memasukkan, kemudian kita dorong obatnya dan tarik spatnya ya, jadiin ya. Nah, kemudian jangan langsung ini ya, jangan langsung buat luka insisi, tetapi terlebih dahulu cek apakah anestesinya sudah bekerja atau belum. Dengan cara mencubit dengan pinset ya, dengan bantuan alat pinset, dicubit sedikit, ya, tanyakan ibunya, Bu, kerasa mboten? Ya, jika sudah tidak terasa, ya maka efek dari anestesinya sudah bekerja. Baru kita lakukan membuat luka insisi ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di ujung bisturi ini sudah tajam teman-teman. Jadi dengan seperti ini kulit akan membuka ya. Sudah sudah terbuat lukanya ya. Jadi tidak perlu lebar-lebar. Nah, cuma tinggal dicolok gitu aja sudah terbuka kulitnya. Nah, kemudian ini masukkannya. Nah, betul-betul di bawah kulit nggih. Nah, ini. Jadi kalian bisa melihat jalannya trokat masuk. Nah, ini ada batas garis hitam di mana teman-teman yang harus diperhatikan ketika memasukkan tabung trokat ini. Jangan sampai melebihi batas hitam ini, ya. Kemudian jika sudah sampai di sini, nah ini pendorongnya ya. Ini pendorongnya didorong sambil menarik. Ya, coba ini. Nah, ini di sini ya. Dorong, sini dorong. Nah, itu sambil ini tangan yang satunya sambil meraba. Apakah memastikan batang implannya sudah tertinggal di dalam kulit. Okay? Nah, kemudian ini jangan sampai ketika mencabut trokatnya ini jangan sampai tercabut semua. Ini ada batasnya teman-teman. Garis yang di depan ini adalah batas, kemudian tidak perlu mencabut semuanya, langsung diarahkan ke garis V yang kedua. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, lakukan hal yang sama. Pas diraba, mengecek apakah batang implannya tertinggal di dalam kulit. Kemudian keluarkan secara perlahan, kemudian jika ada darah yang keluar, silahkan didep menggunakan kasah. Baik, kemudian diberi perban, beri konseling kepada pasien untuk tidak terkena air dulu, atau jika Ibu merasakan nyeri yang teramat sangat, kemudian dirasakan semakin membengkak, maka segera datang ke klinik kembali, ya, untuk diperiksa apakah ada infeksi. Ya. Jadi konseling kepada klien untuk menghindari mengangkat beban berat, terutama di lengan sebelah kiri yang terpasang implan ini. Ya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait pemasangan KB implan? Sudah ada gambaran, guys? Insya Allah sampun Ibu. Lumayan, Ibu. Oke, siap. Baik, kita lanjutkan ke pencabutan implan. Ya. Jadi sama seperti ketika pemasangan implan, ketika pencabutan implan juga prosedur pertama ucapkan salam, ya, menyapa, kemudian gali maksud kedatangan dari klien, ya. Ya, jadi digali dulu kenapa kontrasepsi implannya ini akan dilepas, gitu, ya. Terlebih dahulu Anda mencuci tangan, kemudian menggunakan apron, ya. Nah, ini gunakan apron.
Ya, kemudian diraba terlebih dahulu, pastikan Anda sudah meraba adanya batang implan. Kemudian nanti di bagian ujung batang implannya ini nanti yang akan dilakukan, akan dibuat luka insisi untuk dimasukkan klem lengkung untuk mengambil implannya. Ya. Nah, ini gunakan satu handscoon terlebih dahulu untuk memasukkan lidokain ke dalam spet. Ya. Nah, keluarkan lidokain ke dalam spet, kemudian gunakan handscoon di tangan yang kiri. Kemudian lakukan pemberian cairan antiseptik di daerah yang akan kita lakukan tindakan. Dengan cara memutar ya dari dalam keluar. Buang ke bengkok. Kemudian pasang duk steril. Duk lubang steril. Ya. Nah. Oke, kemudian suntikan cairan lidokain. Ya, ini juga sama tekniknya dengan yang pemasangan. Jadi masukkan lidokain di bawah batang implan, ya. Jadi seluruh batang implan ini di bawahnya terdapat lidokain ya secara merata. Aspirasi terlebih dahulu, kemudian masukkan sedikit, kemudian baru didorong ya melewati batang implan ya. Kemudian lakukan aspirasi lagi. Kemudian masukkan separuh, dorong obatnya sambil ditarik. Ya. Kemudian jangan sampai keluar jarumnya. Ya, kita arahkan ke batang yang satunya. Oke, kemudian dorong. Ada ya obatnya dimasukkan sambil ditarik spatnya. Oke, jika ada darah yang keluar silahkan didep. Kemudian dicek ya, dicubit dengan pinset apakah efek anestesinya sudah terasa. Okay. Masih sakit enggak Bu? Udah enggak terasa Bu Bidan. Oke. Baru dilakukan membuat luka insisi dengan pisau bisturi. Ya. Ini ya, di ujung batang implannya. Ini kan bentuk V nih. Nah ini di bawah sini. Pas di ujung implan. Sehingga nanti memudahkan ketika mengambil menggunakan klem lengkung. Ya, ya, perlahan. Ya, kurang lebih 2 mili ya lukanya, jadi kecil sekali. Nah, kemudian dengan klem lengkung ini, masukkan secara seperti ini tekniknya, ya, kemudian dicungkit, ya, kemudian yang satu ini membantu mengarahkan batang implannya ini ketemu dengan klemnya ini, sehingga jika sudah ketemu, pastikan terjepit maksimal, terjepit semua bagian batangnya, ujungnya, ya, jika sudah, kemudian ditarik keluar. Ya, jangan langsung ditarik semua karena biasanya ada jaringan-jaringan ikat yang menempel di batang implan. Maka dibersihkan dulu dengan pisau bisturi. Ya. Seperti ini. Jika sudah tidak ada yang mengikat, baru ya jangan sampai ada yang patah. Kalau patah ya harus dikeluarkan. Ya. Ya, lakukan hal yang sama di batang implan yang satunya. Kemudian tutup dengan band-aid. Ya. Ya. Sudah selesai untuk video pencabutan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada gambaran nggih untuk pemasangan maupun pencabutan KB implan ini. Jadi besok ketika pertemuan trial, silakan nanti teman-teman langsung mencoba ya. Sudah jelas? Jelas Ibu. Alhamdulillah ya. sudah Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah jelas semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Ye, sami-sami.